apa sih transformasi yang dilakukan ya, apa gebrakan baru yang perlu dilakukan dan saat ini juga tengah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, kita akan berbincang hari ini mengenai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana ini mampu menjadikan perpustakaan tentu saja sebagai pusat pengetahuan, kemudian juga wahana belajar, melahirkan inovasi dan juga kreativitas dari masyarakat, bahkan ya diharapkan bisa mendorong adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kita akan mengetahui jawabannya, kita akan berbincang selama 1 jam ke depan. Sudah hadir bersama kami melalui Zoom ya, ada Kepala Perpusnas. Tentu saja sudah tidak asing bagi sahabat Sonora, Bapak Muhammad Syarif Bando. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Rara, selamat untuk Sonora dan Smart Listener. Terima kasih Bang Putra Nababan bisa hadir pagi-pagi di tengah kesibukan beliau. Baik, Bang Putra terima kasih juga sudah hadir bersama dengan kami anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat pagi Mbak Rara, Pak Syarif dan juga sahabat Sonora sekalian. Terima kasih, selamat pagi. Iya, selamat pagi, semangat di hari ini, hari Kamis 13 April ya. Sebelum berbincang mengenai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Pak Syarif mungkin sampai dengan sekarang kita sudah cukup lama tidak berbincang waktu itu ya, update data masyarakat yang mengunjungi perpustakaan begitu dan membaca. Apakah ada peningkatan Pak? Semoga ya. Ada terus meningkat Pak. Jadi memang semakin baik begitu. Ya. Baik, nah kemudian juga Bang Putra, pagi hari ini kita membahas mengenai intinya adalah sebenarnya minat baca begitu ya dari masyarakat. Bang Putra sendiri suka membaca buku? Lumayan, kalau baca buku itu adalah satu kewajiban ya, artinya bukan hanya membaca naskah akademik atau membaca undang-undang gitu ya, tapi membaca buku yang memang sesuai dengan minat kita ya. Saya suka baca tentang autobiografi. Ya, tentang buku-buku yang yang bercerita tentang kisah-kisah orang gitu loh. Ya, jadi penting buat saya kalau membaca itu. Dan memang lebih menarik membaca dengan buku ya, Bang Putra ya. Kalau saya bisa baca dengan Kindle juga baca juga. Pokoknya intinya baca aja gitu, Bang Putra. Baik. Harga bukunya kalau lewat Kindle lebih murah. Oh gitu. Gimana nih Pak Syarif? Baik, ini kita akan membahas nih minat baca masyarakat ya di era digital ini. Walaupun tadi data dari Pak Syarif ya sudah semakin membaik begitu, namun kita juga perlu waspada, kita juga perlu mengantisipasinya begitu ya agar terus tergali begitu, memupuk minat baca dari masyarakat. Nah, ada transformasi yang dilakukan nih oleh Perpusnas namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pak Syarif mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Sonora, apa itu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial? Mungkin sudah ada yang pernah mendengar karena sudah berjalan beberapa tahun begitu ya. Namun mungkin ada sahabat Sonora yang perlu diingatkan kembali atau ingin mengetahui apa ini Pak? Ya, baik Mbak Rara, mohon izin Bang Putra. Ini Bang Putra anggota DPR RI Komisi 10 yang sangat mendukung program ini. Kenapa program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial diluncurkan oleh Perpustakaan Nasional? Itu karena sesuai dengan eksistensi pemerintah sebenarnya di seluruh dunia. Bahwa pemerintahan manapun juga tugasnya adalah menyelesaikan persoalan di akar rumput. Kalau di Bang Putra istilahnya wong cilik ya. Nah, sebuah negara yang maju itu kalau dia sudah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di akar rumput. Dan karena itu sebenarnya eksistensi tentang eksklusifnya itu sebenarnya tidak relevan melekat pada siapapun yang punya posisi sebagai penyelenggara negara. Jadi memang harus yang inklusif, itu pertama. Yang kedua, kita kalau perpustakaan tradisional bertahan pada mengumpulkan buku, kemudian menunggu pembaca, ada yang datang alhamdulillah, tidak ada yang tidak apa-apa, itu adalah perpustakaan di abad 18. Ketika buku menjadi simbol bagi orang-orang bangsawan penguasa. Perpustakaan yang relevan saat ini adalah bagaimana menjangkau masyarakat. Jadi juga jangan sering ditanyakan ke Perpustakaan Nasional berapa pengunjungnya. Tanyalah ke kami berapa akses yang Anda berikan setiap detiknya. Kira-kira gitu ya. Kemudian yang paling fundamental adalah kita bersoal pada budaya baca. Nah, mana ada orang yang bisa mau disuruh membaca ketika dia lapar.
Jadi kita harus punya strategi bagaimana mengajak orang yang sedang kesulitan untuk melirik buku yang kira-kira ada solutifnya dalam bentuk eh, keluar dari problema ekonomi yang dihadapi terutama pasca pandemi ya. Maka kami telah mencoba program ini selama 4 tahun dan alhamdulillah respon masyarakat itu berlomba-lomba mencari buku-buku terapan setelah si A dan si B sukses bisa membuka usaha kecil-kecilan home industry tapinya selalu kami laporkan kepada Bang Putra Nababan dan seluruh anggota Komisi 10 DPR bahwa ini persoalan masyarakat termarginalkan. Jadi kami memang bicaranya tentang home industry dan ekonomi kreatif. Kenapa? Karena ini hal yang paling fundamental dan yang kedua perpustakaan nasional tidak punya modal untuk itu. Jadi modalnya adalah ide dan buku-buku ilmu terapan. Sehingga siapapun yang mencari lapangan kerja dan mau berusaha jadi mandiri, kita prinsipnya mau jadi pekerja atau membuka lapangan kerja. Nah, pilihan ekonomi apapun yang dipilih oleh masyarakat yang mau bergabung, itu tugas kami menyiapkan, memberikan jalan buku-buku ilmu terapannya, baik yang tercetak maupun yang elektronik dan digital. Jadi ini juga menjadi jawaban kepada seluruh sahabat Sonora kalau ada yang bertanya masih relevankah buku cetak kalau sekarang era digital, itu jangan dipertentangkan karena di dalam undang-undang perpustakaan tugas kami menyiapkan yang tercetak, yang elektronik dan yang digital. Kira-kira gitu Mbak. Nanti diperkuat oleh Bang Putra Nababan. Baik, sebelum kita ke Bang Putra, Pak Syarif mungkin implementasinya seperti apa ya dari TPBIS ini dan tujuannya dari kebijakan TPBIS ini Pak? Ya. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu mekanismenya adalah perpustakaan nasional membuka ruang kepada pemerintah daerah yang paling terdepan mulai dari RT, RW, kepala desa sampai akhirnya keluar rekomendasi dari Pak Bupati siapa nama dari masyarakat yang diusulkan untuk ikut program ini. Dan dari seluruh bupati di seluruh Indonesia kami mendaftarkan nama-nama tersebut, kemudian mulai dikeluarkan program, kami sudah punya tutorial, kami sudah punya tenaga khusus untuk itu di seluruh provinsi. Nah, dari kami menurut pilihan ekonomi nanti dikelompokkan untuk menyiapkan materinya dan kemudian tim ahli kami akan merancang pembelajaran jarak jauh dengan mereka dan memang mereka harus ada pernyataan komitmen pada saat belajar dia harus ikut dan kemudian per 3 bulan itu akan dirilis namanya pre-learning, kemudian nanti ada stakeholder meeting untuk melihat, kami akan mengundang para ahli untuk melihat program ini sejauh mana bisa dikategorikan berhasil. Nanti pada akhir tahun misalnya November atau Desember acara puncak untuk mereka menunjukkan dan seolah-olah kami di situ biasanya diberikan ini ekonomi kreatif atau UMKM. Kami bilang produknya ekonomi kreatif dan UMKM, tapi tugas perpustakaan adalah mengimajiner orang-orang yang tidak punya pekerjaan di awal tahun kemarin. Nah, tidak semua juga berhasil dengan baik, tetapi paling tidak kami ingin mempromosikan bahwa stimulan program ini luar biasa karena sebenarnya target kami di dalam 4 tahun terakhir ini menurut laporan Pak Deputi target kita itu cuma sekitar 100.000 orang, tapi alhamdulillah hasilnya sudah kurang lebih 2 juta Pak Deputi ya. Sudah 2 juta orang yang terdampak dan mau gabung. Misalnya sekarang ini kan ada pendengar ya. Nanti ada pendengar dari sahabat Sonora yang kemudian tiba-tiba pergi, apa ya betul perpustakaan bisa bantu kita untuk mencari atau menciptakan lapangan kerja kalau kita kesulitan. Ya nanti ada kami berikan bukunya, testimoninya dan bisa diputar videonya, dia bisa bercontoh apa mau ikut gabung dengan kita atau belajar sendiri, itu kembali kepada persoalan. Jadi sebenarnya apa yang menjadi pesan Bung Karno berdiri di atas kaki sendiri itu diawali dari imajinasi, membaca buku-buku terapan karena Indonesia sangat kaya potensi sumber daya alam yang melimpah, tinggal skill dan keterampilan dan kemauan. Kami ingin garisbawahi bahwa masyarakat dan sahabat Sonora harus tahu betul bahwa 4 faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama akses kepada pengetahuan, yang kedua skill atau keterampilan terbatas, yang ketiga akses kepada permulaan, dan yang keempat ini yang menjadi tugas berat paling pemerintah, bagaimana mengajarkan kedisiplinan
dan kerajinan kepada masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu mengalami kemiskinan karena faktor-faktor yang 3 tadi. Faktor nomor 4 yang tadi itu malas, budaya instan itu juga sangat berpengaruh. Jepang, Korea, Tiongkok dan negara Eropa maju itu salah satu modalnya karena pemerintahnya mengajarkan dia bagaimana disiplin, tidak boleh malas, semua diatur. Jadi kita tidak bisa menunggu orang yang terlambat dan sebagainya, ya. Dan itu memang tugas berat untuk merubah budaya, ya. Baik, kita ke Bang Putra. Tapi sebelum ke Bang Putra, jangan lupa sahabat Sonora Smart Listeners Jakarta juga yang mendengarkan dan ingin juga menyaksikan secara langsung, bisa langsung ke YouTube channel Sonora FM 92 ya. Silahkan bisa menonton dari situ atau sampaikan pertanyaan Anda di kolom komen di bawah, atau juga bisa mengirimkan melalui WA dan Telegram ke 081211292000. Bang Putra, program TPBIS ini sudah berjalan ya 4 tahun begitu. Bagaimana dari Komisi 10 DPR RI sendiri, apakah ada catatan-catatan tertentu Bang Putra? Tentunya saya sangat mendukung sekali ya, dan saya sangat apresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pak Sarif dan juga teman-teman yang ada di Perpusnas terkait dengan TPBIS ini ya. Yang saya garis bawahi adalah berbasis inklusi sosial. Jadi ini langsung jemput bola. Ini adalah program yang langsung kena ke masyarakat, yang sebenarnya kalau menurut saya ini, kenapa saya bilang terobosan, sebenarnya ini sudah melebihi dari tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya dimiliki oleh Perpusnas, gitu ya, melebihi. Artinya mereka betul-betul jemput bola, mereka langsung ketemu dengan masyarakat, dan juga mengajak masyarakat untuk melihat hasilnya. Jadi membaca langsung ada hasilnya. Nah ini yang saya lihat adalah satu tindakan yang konkret ya, meskipun ini baru dilaksanakan selama 4 tahun, tentunya perlu adjustment di sana-sini, dan saya rasa perlu juga komitmen yang besar dari pemerintah ya, untuk bisa mendukung dari sisi anggarannya juga ya, bukan hanya sekedar mengapresiasi program ini, karena kita lihat selama pandemi Mbak Rara, 2,5 tahun terakhir ini, kalau kita bicara soal TPBIS ya, berbasis inklusi sosial, saya harus bicara tentang DKI Jakarta juga, daerah pemilihan saya. Kita tidak melulu bicara tentang daerah tertinggal, pedesaan, dan lain sebagainya, tapi juga bicara tentang perkotaan, khususnya yang kita rasakan di ibu kota ini. Bagaimana banyak sekali orang yang beralih profesi, beralih mata pencaharian, mereka masuk ke online dan lain sebagainya dengan coba-coba, ya, sesuatu yang buat mereka adalah baru, gitu ya, karena bukan hanya kehilangan sebagian mata pencaharian. Kalau di DKI Jakarta itu bahkan banyak yang tidak punya mata pencarian sama sekali, dan mereka terpaksa beralih ke online, dan saat ini mereka juga belum pulih, ya, belum pulih. Nah, hadirnya Perpusnas ini bukan hanya mengajarkan secara teknis kepada mereka, gitu ya, tapi bagaimana mereka bisa mengembangkan diri, karena buku itu bukan hanya mengajarkan tentang teknisnya, skillnya, tapi bagaimana mereka bisa mendevelop, ya, mereka bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah ini kan banyak hal yang ditawarkan kalau sudah masuk ke buku. Daya imajinasi juga, gitu ya. Kalau seseorang kayak saya sudah baca hal-hal yang teknis, tentunya kan harus dirangsang imajinasinya, sehingga dia bisa lebih, ya, ada lompatan ya yang tinggi, ya, dari pribadi orang-orang yang mendapatkan pelatihan, mendapatkan skill, dan dibimbing oleh Perpusnas lewat TPBIS ini. Tapi intinya itu, Mbak Rara, tentunya kita ingin agar TPBIS ini menjadi program andalan, ya, karena biar bagaimanapun Pak Sarif dan juga pemerintah harus bisa mengukur nih, nanti dampak dan pengaruhnya apa, impact dan influence dari TPBIS ini apa, sehingga kita ini jangan terlalu banyak program lah, Mbak Rara ini, ya, tapi terlalu banyak program, tapi hasilnya semuanya suam-suam kuku gitu loh. Kalau memang TPBIS ini adalah andalan kita all out, karena dampaknya langsung ke masyarakat, ya. Dan saat ini juga betul yang disampaikan Pak Sarif, pekerjaan-pekerjaan formal seperti 10 tahun yang lalu udah ketinggalan zaman. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di DKI Jakarta, tempat saya, di dapil saya itu, mimpinya udah bukan jadi karyawan lagi. Jangan-jangan mimpinya udah bukan seperti Mbak Rara sama saya dulu, jadi penyiar dan segala macam. Karena mereka udah punya media sendiri. Mereka bisa siaran di Instagram, di YouTube, dan lain sebagainya gitu. Cuman yang mereka tidak punya adalah skill.
ya mereka tidak punya harus dirangsang daya imajinasinya, gitu ya. Disitulah Perpusnas dengan berbagai koleksinya, bahkan tadi Pak Sarif menjanjikan pustakawan ikut mengarahkan, ya mengarahkan para anggota masyarakat yang mau berkembang, yang mau maju ini dikasih cangkulnya. Kalau Pak Sarif bilang tadi soal apa namanya Bung Karno dan juga Wong Cilik gitu ya, ya dikasihkan toolsnya, gitu kan, sehingga mereka bisa bekerja dengan sungguh-sungguh gitu. Dan bahkan lebih dari itu bisa mengembangkan diri. Syukur-syukur bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu luar biasa sekali. Ya, Pak Sarif ini harusnya di hulu dia. Harusnya di hulu. Tapi sekarang udah sampai ke hilir. Gitu ya. Udah sampai ke hilir nih. Jadi ini luar biasa terobosan dari teman-teman Perpusnas dan juga apa namanya dan Pak Sarif. Dan saya rasa ini harus mendapat dukungan yang full ya. Terutama dari sisi anggarannya. Kalau teman-teman Perpusnas sudah nggak usah diajarin lagi lah. Ya udah nggak usah lagi di guidance lagi. Yang perlu disupport itu anggarannya. Ya kalau memang betul-betul pemerintah itu mengatakan tingkat literasi kita sangat rendah, Mbak Rara, di UNESCO juga punya datanya, bahkan buku bacaannya. Terus apa namanya tadi Mbak Rara tanya saya rajin membaca atau enggak. Kalau membaca undang-undang dan naskah akademik itu termasuk membaca, ya lumayan rajin gitu ya. Tapi kalau membaca buku mungkin saya masih behind ya, masih di belakang. Tapi adalah buku saya baca dalam sebulan ada. Tapi menyelesaikan buku dalam mungkin satu buku bisa 2,5 bulan, 3 bulan. Agak kelamaan memang karena di DPR ini kebanyakan baca juga gitu loh. Kalau Mbak Rara pernah lihat paparannya Pak Sarif itu, dari mitra kita itu paling tebel itu paparan Pak Sarif itu. Kalau setiap kali. Jadi pembacanya itu luar biasa itu. Dan di perpustakaannya tebal. Gitu loh. Ya, jadi ini luar biasa sekali TP-BIS. Saya lebih senang nyebutnya TP-BIS biar bunyinya enak gitu ya. Siap. Harus didukung lah. Harus didukung all out. Gitu Mbak Rara. Baik, siap. Kita tahan sampai di situ Bang Putra dan juga Pak Syarif. Kita akan jeda dulu sahabat Sonora. Jangan lupa pertanyaannya bisa sampaikan ke WA Telegram 0812112920 atau di kolom chat yang ada di YouTube channel Sonora FM. Kita kembali setelah yang satu ini. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Radio Sonora merupakan bagian dari Kompas Gramedia Radio Network yang hadir sebagai barometer informasi pendengar Jakarta Greater dengan kelompok usia dewasa. Dengan brand positioning News, Traffic, and Music, Sonora hadir dengan 33 radio di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, menjadikan Sonora jaringan radio swasta terbesar di Indonesia. Dengan target segmen dewasa, usia 30 hingga 45 tahun, dengan komposisi berimbang antara pria dan wanita, SIS mayoritas A dan B, Sonora menjadi acuan bagi para entrepreneur, para pengambil keputusan dalam perusahaan, karyawan swasta, dan para ibu keluarga sejahtera. Radio Sonora berkomitmen untuk menjadi acuan informasi situasi Jakarta dan sekitarnya, sekaligus menyajikan berita-berita terupdate dan terpercaya dari dalam hingga luar negeri, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Radio Sonora merupakan bagian dari Kompas Gramedia Radio Network yang hadir sebagai barometer informasi pendengar Jakarta Greater dengan kelompok usia dewasa. Dengan brand positioning News, Traffic, and Music, Sonora hadir dengan 33 radio di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, menjadikan Sonora jaringan radio swasta terbesar di Indonesia. Dengan target segmen dewasa, usia 30 hingga 45 tahun, dengan komposisi berimbang antara pria dan wanita, SIS mayoritas A dan B, Sonora menjadi acuan bagi para entrepreneur, para pengambil keputusan dalam perusahaan, karyawan swasta, dan para ibu keluarga sejahtera. Radio Sonora berkomitmen untuk menjadi acuan informasi situasi Jakarta dan sekitarnya, sekaligus menjadi
perkotaan juga membutuhkan layanan TPBIS ini, gitu ya. Ini kan sudah menjadi satu kesimpulan bahwa menurut saya TPBIS ini harus menjadi program prioritas, gitu. Karena buat saya ini sifatnya itu langsung menyentuh ke masyarakat. Jangan lupa loh Rara, ini kita jangan bicara TPBIS itu hanya untuk meningkatkan taraf hidup mereka, tapi secara tidak sadar ataupun sadar ataupun Pak Syarif dan teman-teman serta DPR ini ingin memaksa atau mengajak masyarakat untuk gemar membaca. Karena sebenarnya ujungnya itu adalah dengan membaca, mereka bisa memperbaiki hidup mereka. Dengan membaca, mereka bisa menemukan passion mereka. Dengan membaca, mereka bisa meningkatkan skill mereka. Artinya, TPBIS ini kan hanya mau menunjukkan bahwa kamu bisa dapat pekerjaan, kamu bisa mengembangkan diri, tapi dengan membaca, bukan dengan nonton. Bukan dengan main medsos dan lain sebagainya. Nah, ini kan satu trik atau satu cara yang dilakukan untuk mengembalikan masyarakat ke membaca. Ya, ini kalau Mbak Rara pernah lihat data UNESCO ini agak mengerikan juga ya. Dari 1.000 orang Indonesia itu yang rajin membaca itu cuma 1 orang. Pak Syarif paling punya datanya. Dan kalau Pak Syarif udah cerita soal data, udah ngeri-ngeri aja kita ini. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Jadi dan bayangkan saja durasi membaca kita itu hanya 4-5 jam per minggu. Gitu ya. Ini luar biasa sekali. Nah, tapi kalau kita memberikan konteks kepada orang, dengan membaca kamu bisa mengembangkan diri kamu, dengan membaca kamu bisa dapat penghasilan, begini caranya. Orang mau tidak mau akan terus mencari buku. Orang mau tidak mau harus ke perpustakaan. Dia harus ketemu dengan pustakawan, nagih lagi, minta lagi buku apa ini Pak? Buku apa ini Bu? Skill apa yang harus saya kembangkan untuk seperti ini dan lain sebagainya. Bahkan ngajak orang. Success story itu word of mouth ya. Cerita dari kuping ke kuping, pengalaman itu luar biasa. Jadi kalau tadi angka 2 juta kalau menurut saya itu harus terus digenjot terus, dan menurut saya kementerian juga harus melihat ini, baik itu pendidikan, keuangan, Bappenas dan lain sebagainya. Tadi Pak Syarif menyinggung soal UMKM dan juga ekonomi kreatif, ini luar biasa. Ini terbantukan Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif yang merupakan mitra kami dan Kemendikbud tentunya sangat terbantu dengan terobosan yang dilakukan oleh teman-teman Perpusnas ini. Gitu Rara. Jadi saya sih senang sekali sama program yang khusus program ini, saya senang sekali. Bang Syarif juga lagi senang banget nih Pak Syarif nih ya, karena dukungannya luar biasa begitu. Baik, kalau Pak Syarif kita melihat dari catatan Perpusnas sendiri sampai dengan sekarang daerah-daerahnya sudah berapa banyak nih yang ikut dalam program TPBIS ini? Kalau kata Bang Putra lebih enak menyebutnya TPBIS, baik. Dan siapa saja sebenarnya penerima manfaat di program TPBIS ini? Ya, kalau kami sih sudah menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten kota. Tentu saja ruang untuk masyarakat kita sebagaimana diketahui bahwa di dalam data yang terakhir itu masih ada sekitar 5-8% penduduk kita yang perlu mendapat jangkauan itu. Namun sebelum ke situ Mbak Rara, saya ingin dulu sekali lagi mengingatkan kepada sahabat Sonora dan listener bahwa perpustakaan saat ini adalah milik masyarakat. Saya baru saja ketemu dengan pengunjung perpustakaan yang nanyain boleh nggak saya ke lantai 24, boleh nggak ke lantai 21. Saya bilang ini gedung milik kalian. Sebagaimana pesan Bapak Presiden 2014 waktu diresmikan itu adalah ini persembahan untuk masyarakat Indonesia. Jadi esensinya kami di sini hanyalah security, penjaga agar ini gedung perpustakaan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, persis yang disampaikan tadi Bang Putra Nababan bahwa siapa yang membutuhkan lapangan kerja, yang membutuhkan skill, yang membutuhkan inovasi baru, tentu kami bisa bersinergi. Kami tidak mengatakan seluruhnya bisa terjawab di perpustakaan, tapi paling tidak insya Allah kita bisa cari solusinya. Saya misalnya contohkan dengan rekan saya si Wahid di Sampang ya, bisa ditampilkan ini. Si Wahid pada awalnya mohon maaf ini dia senang tidak masalah karena memang faktanya begitu, bisa ditampilkan datanya.
Beliau pada saat itu adalah tukang parkir dan begitu sepi sekali pengunjung ke perpustakaan. 10 tahun beliau jadi tukang parkir dan kemudian ketemu dengan TPB sini. Tidak banyak yang tahu bahwa pada saat ini si Wahid ini sudah menjadi narasumber pada berbagai event-event dan beliau sudah bisa memastikan bahwa semua yang diperlukan masyarakat itu bisa diakses di perpustakaan dan di laptopnya dia. Contohnya kami latih untuk, karena pilihan ekonomi pertama Wahid ini adalah ayam bangkok. Tapi setelah itu dia akhirnya punya inisiatif untuk melatih beberapa orang termasuk istrinya untuk membuat catering. Apa yang terjadi ketika si Wahid ini mau melatih orang lain untuk membangun catering, dia harus memahami tentang menu yang kira-kira relevan dengan daerahnya dia tinggal. Kemudian harus membuka buku untuk cara membuat kemasan dan seterusnya dan sampai dia bisa menciptakan bahwa makanan yang disajikan itu sudah bebas kolesterol, sudah aman dan sebagainya. Tidak mungkin seorang mantan tukang parkir memiliki wawasan yang luas begitu tanpa baca buku. Dan ini orang tadinya kalau dibiarkan sebagai masyarakat biasa tidak disentuh oleh perpustakaan, ya tentu membutuhkan jangka waktu untuk lain sekali. Dan ini kami sudah MOU-kan dengan Pak Tete Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan beliau sangat mendukung bahwa peran perpustakaan untuk menyajikan buku-buku ilmu terapan, buku-buku inovasi yang lain itu sangat relevan dengan UMKM dan juga dengan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Putra Nababan yang sangat mendukung. Tentu yang kami upayakan saat ini adalah membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kami beruntung dengan program ini rata-rata setiap hari minimal 2-3 bupati berkunjung Perpustakaan Nasional untuk bisa melihat bahwa ternyata peran perpustakaan sudah sangat jauh menyentuh level masyarakat. Bahkan untuk Kementerian Pertanian kami kerjasama untuk mengupayakan agar nanti hasil pertanian kita sudah bisa tembus 10 ton per hektar. Itu juga petaninya harus disiapkan buku-buku ilmu terapan. Dan mereka pasti baca kalau yang sesuai dengan profesi mereka. Belum lagi kalau kita tunjukkan misalnya Vietnam dan Thailand sudah seperti ini, bagaimana petaninya seperti ini, itu mereka senang sekali. Jadi ini adalah pekerjaan yang memang harus melampaui panggilan tugas seperti disampaikan tadi oleh Pak Putra Nababan. Saya kebetulan ditunjuk oleh Menteri Sosial, Ibu Tri Risma Hari sebagai Ketua Tim Pengkaji Gelar Pahlawan. Seseorang bisa mendapatkan gelar pahlawan kalau dalam melaksanakan tugasnya melampaui panggilan tugasnya. Jadi ini penting kami terapkan di jajaran Perpustakaan Nasional dan seperti Anda dengarkan tadi yang disampaikan Bang Putra Nababan, insya Allah untuk indikator kinerja kementerian lembaga kami ada rata-rata di atas baiklah, alhamdulillah. Pengen tepuk tangan rasanya nih. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman Perpusnas. Ada extra effort di sana ya Bang Putra ya. Baik, kita tahan sampai di situ dulu ya. Tadi saya terkesima dengan Bang Wahid nih, Pemustaka Kabupaten Pamekasan. Nanti kita akan bahas setelah jeda. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, kita akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Radio Sonora merupakan bagian dari Kompas Gramedia Radio Network yang hadir sebagai barometer informasi pendengar Jakarta Greater dengan kelompok usia dewasa. Dengan brand positioning News, Traffic, and Music, Sonora hadir dengan 33 radio di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, menjadikan Sonora jaringan radio swasta terbesar di Indonesia. Dengan target segmen dewasa, usia 30 hingga 45 tahun, dengan komposisi berimbang antara pria dan wanita, SIS mayoritas A dan B, Sonora menjadi acuan bagi para entrepreneur, para pengambil keputusan dalam perusahaan, karyawan swasta, dan para ibu keluarga sejahtera. Radio Sonora berkomitmen untuk menjadi acuan informasi situasi Jakarta dan sekitarnya, sekaligus menyajikan berita-berita terupdate dan terpercaya dari dalam hingga luar negeri, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Radio Sonora merupakan
merupakan bagian dari Kompas Gramedia Radio Network yang hadir sebagai barometer informasi pendengar Jakarta Greater dengan kelompok usia dewasa. Dengan brand positioning News, Traffic, and Music, Sonora hadir dengan 33 radio di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, menjadikan Sonora jaringan radio swasta terbesar di Indonesia. Dengan target segmen dewasa, usia 30 hingga 45 tahun, dengan komposisi berimbang antara pria dan wanita, SIS mayoritas A dan B, Sonora menjadi acuan bagi para entrepreneur, para pengambil keputusan dalam perusahaan, karyawan swasta, dan para ibu keluarga sejahtera. Radio Sonora berkomitmen untuk menjadi acuan informasi situasi. Teman-teman yang mendengarkan dari Sonora Network dan juga di Radio Smart FM Jakarta, kita masih bersama-sama dengan Bapak Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpusnas Republik Indonesia, dan Bang Putra Nababan, anggota Komisi 10 DPR RI. Kita berbincang mengenai TP-BIS begitu. Tadi sudah disampaikan ada slide, kalau Anda menyaksikan di YouTube pasti terlihat begitu ya. Satu contoh ini ada Pak Wahid, mantan tukang parkir, berhasil mengembangkan ternak ayam jago dan juga bahkan ada usaha catering nih setelah belajar komputer dan internet di perpustakaan. Ya, belajar komputer dan internet bisa di perpustakaan juga sekarang ya. Nah, sehingga dia bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya dan juga orang tua serta adiknya. Ini baru salah satu. Ada juga Pak Ali Imron tadi berhasil mendapatkan sertifikat tanaman hidroponik setelah mengikuti pelatihan di Perpusda dan juga telah menambah penghasilannya. Artinya ini sudah menjawab pertanyaan saya berikutnya, Pak Syarif, bahwa perpustakaan ini mampu begitu ya menjadi sektor pendukung dalam rangka pemulihan sektor ekonomi di Indonesia, terutama pasca pandemi COVID-19, Pak. Ya. Mungkin implementasinya dan juga kedepannya seperti apa pengembangannya yang akan dilakukan untuk TP-BIS ini? Ya, kalau untuk kedepannya justru kami akan mengajak semua stakeholder, terutama pemerintah daerah, agar berbagi. Sehingga program yang kita canangkan itu bukan hanya menjangkau rata-rata sekitar 1.600 sampai 2.000 orang ya. Jadi kami sudah menawarkan kepada Pemda agar mereka juga bisa menambah. Sebenarnya kan biayanya hampir tidak ada ya, karena mereka belajar dari rumah. Kami fasilitasi segala macamnya. Dan itu kan hanya imajinasi. Cuma memang yang paling pokok adalah bagaimana melihat potensi dari usaha yang dikembangkan itu dengan pasar yang ada di sana. Ini juga lagi kita kerjasama dengan para startup. Kami sudah connect dengan Shopee dan beberapa startup yang lain untuk bisa melatih mereka agar bagaimana pemotretan dari hasil produk mereka untuk masuk dalam pasar online. Dan ini akan menjadikan perpustakaan umum, perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi menjadi ruang belajar terbuka. Jadi pada dasarnya semua jaringan kami secara teknis itu tidak lagi seperti perpustakaan yang abad 18 mengolah buku. Mereka juga sudah mengundang untuk narasumber-narasumber itu melakukan aktivitas belajar di perpustakaan. Dan sekarang ini tren untuk kunjungan ke perpustakaan tidak lagi hanya didominasi oleh orang-orang akademisi atau pelajar, tapi masyarakat umum justru kita mobilisasi pada ruang waktu tertentu karena mereka kan tidak mungkin rutin ya. Nah, di sinilah tugas yang tadi disampaikan Bang Putra Nababan ini keluar daripada esensi kami. Tapi kan kami juga melakukan ini agar perpustakaan eksis. Kalau tidak ya kami udah mati. Siapa lagi yang butuh buku-buku manual datang? Nggak lagi. Mahasiswa juga sudah. Nah, karena itu kita semua harus melakukan transformasi, penyelesaian yang paling bisa menjawab pertanyaan kebutuhan masyarakat adalah memberi peluang agar tidak terjadi pengangguran. Mohon maaf, kami sering bercanda dan dengan teman-teman siapapun ya, kalau ada kesulitan lapangan kerja tolong datang ke perpustakaan, kita bisa diskusi, kita bisa cari solusinya. Kita ya seperti yang disampaikan Bang Putra, kenapa Bang Putra suka sekali membaca autobiografi, sebab tidak mungkin semua autobiografi yang orang sukses yang dicatat oleh Tinta Emas itu pasti ada lika-liku hidup dari lahirnya sampai dia menjadi orang besar. Nggak ada orang lahir langsung jadi besar, semua juga dari nol. Kira-kira gitu ya.
Baik. Kalau kita berbicara mengenai peningkatan kesejahteraan, ini adalah juga salah satu tujuan besar dari TPBIS begitu ya. Jadi perlu keterlibatan dari kementerian, lembaga seperti Kementerian Desa, Kementerian Koperasi UMKM begitu ya, dan juga Kementerian Tenaga Kerja. Bang Putra, kalau menurut Anda bentuk kolaborasi seperti apa nih yang bisa disinergikan begitu? Ya paling tidak kan gini, orang-orang manusia-manusia yang sudah mendapatkan pelatihan skill, ya. Dan juga mereka sudah mulai gemar membaca di perpustakaan daerah. Mereka ketika mereka keluar dari perpustakaan ini dan memulai usahanya, mereka bisa mendapatkan misalnya pinjaman lunak, gitu ya. Terus mereka bisa mendapatkan pelatihan dari UMKM atau dari ekonomi kreatif untuk misalnya pengemasan produknya, gitu ya. Mereka juga bisa mendapat tools atau bantuan untuk bisa menjual hasil dagangannya, hasil dan lain sebagainya. Jadi ketika Perpustakaan Nasional sudah berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengembangkan dirinya, dan masyarakat ini sudah berani untuk berusaha di luar Perpustakaan Nasional, kementerian-kementerian lain udah bisa menyambut. Contohnya kalau BUMN kita bicara dengan bank, itu bisa membantu KUR, ya kan, kredit usaha murah. Nah, yang hal-hal seperti ini jangan dibiarkan masyarakat yang sudah dilatih skill oleh Perpustakaan Nasional itu jalan sendirian. Nanti mereka akan menemukan kegagalan dan mereka frustrasi lagi. Jadi ini harus synchronize. Ada sinkronisasi antara apa yang dilakukan Perpusnas dengan yang di ujung itu adalah kementerian-kementerian terkait. Baik itu tenaga kerja, itu BUMN, apakah itu UMKM maupun ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Bahkan kalau menurut saya Kemendikbud juga harus ikut cawe-cawe dalam hal ini, karena banyak sekali lulusan SMK, lulusan SMA, ya, dan anak-anak mahasiswa yang mereka juga memang tadi saya bilang Mbak Rara belum cita-cita jadi pegawai. Ya kalau di Jakarta Timur banyak sekali saya ketemu mahasiswa itu mereka tidak mau pekerjaan-pekerjaan yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu yang hebat, jadi PNS, jadi karyawan, jadi pegawai, jadi profesional, mereka nggak mau. Mereka maunya jadi pengusaha, mereka maunya mandiri. Tadi kalau kita lihat Pak Wahid dan teman-temannya, itu kan adalah pekerjaan-pekerjaan yang setelah pandemi tidak relevan lagi. Bahkan di saat pandemi hilang. Coba lihat lapangan parkir selama pandemi, kosong melompong. Bahkan kita 2 tahun nggak nyetir. Nah, bagaimana seorang Wahid bisa, kalau komputer sama internet itu kan hanya mediumnya. Konten yang diajarkan ke Pak Wahid itu kan tadi yang disampaikan sama Pak Saribando terkait dengan menu makanan yang sesuai dengan wilayahnya. Jangan menyajikan makanan makanan Indonesia bagian Sumatera di kawasan dia, mungkin seleranya kurang. Tapi bagaimana makanan yang ada di provinsi itu yang berbeda-beda, dia juga harus punya pengetahuan terhadap customer, keinginan dari customer. Kan itu yang diajarkan oleh pustakawan gitu ya. Tapi bukan hanya itu, menunya dikasih tahu, cara penyajiannya juga dikasih tahu. Nah, ketika Pak Wahid sudah keluar, tentunya ini harus disambut langsung dengan UMKM, ya, dengan BUMN, dengan lain sebagainya, sehingga dia terus berkembang dan dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu juga loh, menciptakan lapangan pekerjaan. Anak-anak muda sekarang sukanya begitu, sukanya mereka pertama kalau ngomong sama saya, Pak Sarif, maunya kaya gitu loh, waduh. Terus yang kedua, maunya punya karyawan, kan gitu, maunya punya usaha. Nah, kalau nggak baca, bagaimana mungkin? Ya, Pak Sarif cerita soal autobiografi, soal bacaan buku, pasti di dalamnya bukan hanya kisah sukses, tapi juga ada kisah kegagalan, tapi bukan kegagalan, bagaimana mereka bangkit. Nah, bagaimana mereka bangkit dari kegagalan itu yang paling penting. Nah, ini yang satu lagi Mbak Rara, saya juga nggak mau harus mengingatkan bahwa perpustakaan juga harus tetap pada core-nya. Core-nya itu apa? Value-nya yang utama itu adalah perpustakaan itu adalah center of knowledge, gitu ya, epicentrum dari pengetahuan. Nah, jadi Perpusnas memang harus fokus di situ, ya, bahwa kemudian mereka punya TPBIS itu adalah extension dari itu. Tapi ujungnya seperti Pak Sari bilang,
kita ini bukan rumah hantu gitu ya, yang kosong doang, koleksi buku dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang lebih esensial lagi adalah bagaimana menjadi center of knowledge, gitu ya, menjadi epicentrum dari pengetahuan. Baik, center of knowledge, core dari perpustakaan. Kita kembali ke masalah literasi. Kalau begitu Pak Syarif, kita berbincang kalau membicarakan Indeks Pembangunan Literasi Manusia atau IPLM begitu ya, untuk nasional masih dalam kategorinya sedang begitu. Nah, bagaimana program TPBIS ini mampu berimbas kepada perbaikan IPLM nasional dan bagaimana pembekalan terhadap pustakawan-pustakawan di seluruh daerah agar mereka juga siap gitu untuk membekali mereka seperti Pak Wahid begitu yang ingin belajar. Silakan Pak Syarif. Ya, baik. Yang pertama kami sedang mempersiapkan kurang lebih 1-2 juta konten kreator yang terkait dengan program ini. Insya Allah mudah-mudahan dalam 1-2 bulan sudah bisa di-launching. Kemudian yang kedua, betul yang disampaikan tadi Bang Putra Nabawan, core kami sebagai pengelola ilmu pengetahuan itu tidak boleh kurang. Dan mungkin bisa kalau ada waktu kita bisa launching di sini. Tanggal 6 Maret kami sudah meluncing kurang lebih 14 juta buku full text untuk memastikan paradigma perpustakaan yang perpustakaan menjangkau masyarakat. Boleh diputar, Mbak? Ada jeda? Boleh, silakan, Pak. Ya, bisa di-share, Mbak. Nanti masih ada. Ini betul-betul untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan. Jadi sebenarnya Bang Putra dan Mbak Rara, kami heran kalau masih ada orang mengeluh kekurangan buku. Karena kami misalnya sudah meluncing bersama dengan Kemendikbud 1,3 juta buku tentang pelajaran untuk Kemenak dan Kemendikbud. Ya. Nah, ini semua yang kami launching ini semua bisa dibaca di mobile phone. Memang ada yang mensyaratkan ada dari kartu anggota, tapi yang untuk di Pusnas itu yang 1,3 juta ini bebas. Asal bisa install Bintang Pusnas di ini. Kemudian yang 12 juta ini Jurnal Ilmiah Internasional. Ini menempatkan Indonesia sebagai perpustakaan terbaik dunia dalam penyajian jurnal ilmiah open access. Kemudian ini 1,5 juta dengan IKP. 1,5 juta IKP, kemudian dengan manuskrip kami kurang lebih sekitar 96.000 ya yang sudah digitalkan. Jadi sebenarnya masyarakat kita fasilitasi ini cukup di rumah saja, kemudian bisa semua didapatkan. Nah, untuk transformasi perpustakaan dalam kaitannya peningkatan literasi masyarakat, yang kita arahkan adalah bagaimana mendukung program Bapak Presiden Joko Widodo terwujudnya SDM unggul, yaitu orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Kemudian tidak cukup dengan itu, harus ada inovasi dan kreativitas dan sampai kepada kemampuan menciptakan lapangan kerja. Jadi target menciptakan lapangan kerja ini harus didefinisikan siapa saja boleh dengan kemampuannya masing-masing. Jadi yang si Pak Wahid tadi bisa menciptakan lapangan kerja, betul yang disampaikan Bang Putra Nababan. Tidak banyak yang tahu kalau seorang Wahid dan kurang lebih 200.000 yang lainnya itu masing-masing sudah punya karyawan minimal 3-5 orang. Jadi itu yang kemudian disebutkan totalnya sudah kurang lebih 2 juta orang. Baik. Ya. Iya, ini saya langsung download nih, Pak Syarif. Boleh. Ipusnas, saya langsung download dan memang ini lengkap sekali ya. Ketika saya buka book genre begitu, luar biasa nih genrenya, nggak habis-habis saya scroll begitu ya. Jadi memang nggak perlu datang juga ke perpustakaan, bahkan dari genggaman tangan pun kita bisa menjangkau dunia begitu istilahnya ya. Baik, bisa saya tambahin langsung ya? Boleh Bang Putra, silakan. Kalau ini menjadi tantangan juga ketika Pak Syarif mengatakan bahwa bingung kita kalau ada orang yang mengatakan jumlah buku kurang. Karena bukunya itu banyak dan minat orang spesifik. Makanya perlu guidance dari pustakawan. Ya, betul. Karena kan kita nggak tahu Mbak Rara ini minat dan bakatnya apa selain siaran gitu kan ya. Mungkin ada memasak gitu kan ya. Memasak jenis apa? Itu buku ada banyak sekali. Untuk membuat itu lebih cepat, lebih spesifik, mungkin hanya pustakawan yang tahu gitu loh. Tapi dengan berkomunikasi. Nah, TPBIS ini memungkinkan
ada shortcut, bahkan ada pembinaan, ada personalisasi dengan pustakawan agar mereka lebih fokus lagi. Nah ini kan ini yang tadi saya bilang Pak Wahid dan kawan-kawannya ini kan adalah mereka lompat. Seiring dengan pandemi mereka bikin lompatan. Dari tukang parkir sekarang bisa mempekerjakan 3-4 orang dan melakukan profesi yang berbeda gitu loh. Ya kan? Jadi dengan medium komputer dan internet. Kontennya itu yang perpustakaan punya. Ya kalau mereka kan, kalau perpustakaan itu kan punya pojok baca ya. Pojok baca juga di berbagai kabupaten kota yang ada komputernya, ada internetnya dan lain sebagainya, itu luar biasa. Dan setiap perpustakaan, tapi isinya itu loh. Ya, isinya itu saking banyaknya, isinya itu perlu di guidance. Ya kan, perlu di guidance. Saya aja juga kalau bisa saya perlu terkait dengan undang-undang ini, kan perlu diskusi sama pustakawan dengan konten yang begitu banyak. Betul. Saya rasa itu tambahannya. Baik, Bang Putra, Pak Syarif, kita jeda dulu sebentar Pak. Nanti kita akan kembali lagi ke segmen terakhir, plus juga kita akan minta closing statement dari masing-masing narasumber kita pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, sahabat Sonora, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Radio Sonora merupakan bagian dari Kompas Gramedia Radio Network yang hadir sebagai barometer informasi pendengar Jakarta Greater dengan kelompok usia dewasa. Dengan brand positioning News, Traffic, and Music, Sonora hadir dengan 33 radio di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, menjadikan Sonora jaringan radio swasta terbesar di Indonesia. Dengan target segmen dewasa, usia 30 hingga 45 tahun, dengan komposisi berimbang antara pria dan wanita, SIS mayoritas A dan B, Sonora menjadi acuan bagi para entrepreneur, para pengambil keputusan dalam perusahaan, karyawan swasta, dan para ibu keluarga sejahtera. Radio Sonora berkomitmen untuk menjadi acuan informasi situasi Jakarta dan sekitarnya, sekaligus menyajikan berita-berita terupdate dan terpercaya dari dalam hingga luar negeri, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Radio Sonora merupakan bagian dari Kompas Gramedia Radio Network yang hadir sebagai barometer informasi pendengar Jakarta Greater dengan kelompok usia dewasa. Dengan brand positioning News, Traffic, and Music, Sonora hadir dengan 33 radio di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, menjadikan Sonora jaringan radio swasta terbesar di Indonesia. Dengan target segmen dewasa, usia 30 hingga 45 tahun, dengan komposisi berimbang antara pria dan wanita, SIS mayoritas A dan B, Sonora menjadi acuan bagi para entrepreneur, para pengambil keputusan dalam perusahaan, karyawan swasta, dan para ibu keluarga sejahtera. Radio Sonora berkomitmen untuk menjadi acuan informasi situasi Jakarta dan sekitarnya, sekaligus menyajikan berita-berita terupdate dan terpercaya dari dalam hingga luar negeri, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Radio Sonora merupakan di Sonora Network. Terima kasih untuk sahabat Sonora juga smart listeners yang masih terus setia menyimak ya perbincangan kita talk show pada pagi hari ini bersama dengan Perpustakaan Nasional, ada Pak Syarif Bando dan juga Bang Putra Nababan. Banyak WA dan Telegram yang masuk menyatakan dukungannya ya, intinya orang tua yang concern terhadap anak-anak muda sekarang untuk terus bisa mau membaca, nggak cuma nontonin terus ya layar handphonenya, nonton YouTube terus. Ini kebanyakan concernnya seperti itu. Kemudian juga ada sahabat Sonora dan smart listeners juga yang bertanya ataupun juga memberikan saran untuk diberikan akses kepada adik-adik atau pembaca yang berkebutuhan khusus, misalnya dengan huruf braille dan lain-lain, audio tutor. Ini seperti apa Pak Syarif bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus begitu? Ya, di Perpustakaan Nasional itu sangat lengkap dan semua fasilitas untuk difabel ada. Justru saya mohon diizinkan untuk menampilkan video tentang difabel yang sudah sukses dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Kalau bisa barang 3 menit, boleh Mbak? Boleh Pak Syarif, silakan. Ya, bisa diputar. Ini justru persis dengan pertanyaan tadi difabel ya. Ini ada saudara kami Yusuf Trisno Wula dari NTT yang kemudian hasilnya jadi sukses sebagai pembuat dan pedagang abon, dan bisa dibayangkan seorang difabel punya karyawan juga untuk mendistribusi. Saya tidak meminta dilahirkan dengan membawa sebuah disabilitas,
tapi saya terima Korel ini sebagai anugerah. Saya sadar saya tidak segesit orang lain yang bisa berlari cepat dan tinggi meloncat. Saya sadar tidak setangkas orang lain yang bisa cekatan melintasi rintangan dengan kaki yang melangkah lebar. Tapi saya yakin bahwa kekurangan yang Tuhan anugerahkan bukanlah untuk menghentikan kita, tetapi untuk memanggil keberanian dan kekuatan kita. Orang lain mungkin melihat kekurangan saya sebagai sebuah disabilitas, tetapi saya melihatnya sebagai sebuah tantangan. Tantangan untuk menjadi lebih kuat, tantangan untuk menjadi lebih hebat. Saya adalah seorang ayah dari seorang anak berusia 4 tahun. Saya bekerja sebagai penjaga malam dan istri saya berdagang kue keliling. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang menakjubkan asal kita mau berusaha. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang mencengangkan asal kita mau terus berkarya. Dan bersama perpustakaan, inilah kisah saya. Yusuf Trisno adalah seorang tunadaksa yang memiliki keterbatasan fisik. Walaupun demikian, hal ini tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berusaha mencari nafkah demi keluarga yang dicintainya. Di sela kesibukannya sebagai penjaga malam, Yusuf Trisno mempunyai usaha sampingan, memelihara ayam pedaging. Sedangkan Yana istrinya adalah seorang pedagang kue keliling. Yusuf Trisno dan istrinya hanyalah tamatan SMA dan SMP, hingga kemampuan untuk mengembangkan usahanya masih terbatas. Koneksinya dengan perpustakaan daerah dimulai ketika kami mengadakan pelatihan bahasa Inggris bagi difabel dan juga ibu rumah tangga. Yusuf tidak sengaja membaca buku tentang cara pembuatan abon. Lalu muncul ide untuk membuat abon dengan bahan dasar ikan dan ayam. Secara kebetulan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembuatan abon ikan dan ayam. Hal ini tentu saja sangat mendukung rencana Yusuf Trisno dan istrinya untuk mengembangkan usaha pembuatan abon ikan dan ayam. Saya langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan pembuatan abon ayam dan ikan ini. Saya berharap hal ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga kami. Perpustakaan daerah Kabupaten Lembata juga mengadvokasi instruktur untuk melatih para pelaku usaha mengenai desain grafis label produk maupun tentang konten kreator dalam rangka pemasaran produk secara online. Sehingga Yusuf Trisno dan istrinya juga diajarkan tentang pelatihan pembuatan kemasan dan label produk, serta cara pemasaran menggunakan fasilitas online. Sehingga keinginan mereka untuk mengembangkan usaha pembuatan abon ikan dan ayam betul-betul dapat dijalankan, termasuk mengurus izin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Ya. Produk yang dihasilkan oleh Yusuf Trisno kira-kira kisah singkatnya ya, karena waktunya sangat mepet, tapi setidaknya ini bisa menginspirasi dan tersebar di seluruh Indonesia. Kami senang sekali bahwa Bang Putra Nababan di Komisi 10 dan teman-teman itu sangat mendukung program ini, dan ini tugas bersama anak bangsa. Saya kira itu ya. Baik, ini karena memang terima waktu. kasih Bang Putra Nababan, Mbak Rara, terima kasih sekali boleh lagi. Pak Syarif mungkin terakhir memberikan closing statement, nanti disusul oleh Bang Putra, begitu. Silakan sekalian Pak. Ya intinya kami berterima kasih kepada Radio Sonora dan juga Smart Letter, dan terutama kepada sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan di mana saja. Ini ada ruang terbuka bagi kita untuk sama-sama kita belajar dan sama-sama bisa membangun bangsa ini dengan skill, dengan pengetahuan sebagaimana disampaikan Pak Pondeng Padir kita, Bung Karno. Mudah-mudahan tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh kesulitan lapangan kerja,
dan meminta lapangan kerja kepada pemerintah, tapi punya visi bagaimana menciptakan lapangan kerja seperti orang-orang yang tadi difabel. Kami sebenarnya ada video yang sangat menyentuh, kalau mau adalah Radiatum pahlawan sampah yang sekarang sudah punya rumah, sudah pengajar di mana-mana, dan ketika dia berkunjung ke kantor saya mau antar sopir, ternyata dia sudah alhamdulillah bisa beli mobil selama 3 tahun bermitra dengan kami. Luar biasa ini kira-kira ya. Baik, Pak Syarif. Kembali ke studio. Terima kasih Bang Putra. Baik, Bang Putra ada yang mau disampaikan terakhir? Iya, tentunya ini kan di awal Pak Syarif mengatakan tentang berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, our founding fathers, dan ini membuktikan bahwa perpustakaan nasional, kalau tadi kita melihat contoh dari Lembata, kita lihat dari contoh dari Jawa Timur, ini kan membuktikan bahwa Perpusnas bisa mengajak masyarakat untuk membaca, sekaligus mereka juga berdikari, berdiri kaki sendiri. Tapi tentunya kita selalu mengingatkan pada Perpusnas bahwa center of knowledge itu menjadi core yang sangat penting buat Perpustakaan Nasional. Dan yang kedua juga kita mendukung agar kementerian terkait itu bisa memberikan support dan dukungan, berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah mendapatkan pelayanan di perpustakaan daerah dan perpustakaan nasional untuk langsung jemput bola. Karena ini bola sudah dimainkan, digulirkan. Nah, ini bolanya juga harus disambut oleh kementerian terkait. Saya rasa terima kasih kepada Pak Kepala Perpusnas, Pak Saribando, dan teman-teman tetap semangat ya. Ada Bu Opi, ada Bang Adin ya. Ya, meskipun anggarannya suka terengah-engah, tapi kita tidak akan tetap lupa untuk tetap bersemangat, memberikan support, dan juga Mbak Rara serta teman-teman sahabat Sonora sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bang Putra. Terima kasih Pak Syarif. Yang terucap akan hilang, namun yang tertulis akan abadi. PR kita sebagai orang tua ya untuk mengajak anak-anak. Karena sekarang nggak perlu harus ke perpustakaan, ada iPusnas. Jangan lupa untuk di-download juga iPusnas. Baik, Pak Syarif sekali lagi terima kasih. Bang Putra, sampai jumpa di talk show selanjutnya. Sahabat Sonora, saya akhiri talk show ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.